Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muayyana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video pembelajaran kali ini adalah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang cakupan materinya adalah tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan pola atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, malaikat pun telah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah. Kemudian Nabi pergi ke kediaman Abu Bakar dan menerangkan rencana perjalanan hijrahnya. Ketika malam tiba, orang kafir Quraisy mengintai rumah Nabi Muhammad SAW dan melihat beliau tertidur pulas, maka eksekusi pun siap mereka lakukan. Pada saat itu juga Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau dan menggunakan selimut yang biasa digunakan beliau. Kemudian pada malam tersebut juga Nabi Muhammad SAW keluar menuju kediaman Abu Bakar. Dari rumah menuju gua, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan untuk mengelabuhi kafir Quraisy. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur yang terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW telah merencanakan secara matang proses hijrahnya. Setelah menempuh perjalanan selama 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, yaitu sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan menuju ke Madinah. Tiba di Madinah, orang-orang Madinah menyambut dengan senang hati terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun sebuah masjid. Beliau melepas untanya yang menetapkan tempat berhenti untanya sebagai pembangunan masjid tersebut. Yang kedua, tentang strategis atau pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad tidak sama dengan pola dakwah yang dilakukan di Mekah. Pola dakwah yang dilakukan di Madinah adalah dengan pola dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya mudah mengikuti jejak dan hal ihwal yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah beliau di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Nabawi yang sekarang berdiri megah di Madinah. Masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat saja, tapi juga berfungsi sebagai tempat belajar, tempat kepentingan bermusyawarah, menyelesaikan problematika umat Islam, dan menyusun kekuatan saat menghadapi ancaman. Yang kedua adalah menjalin persaudaraan. Untuk lebih menguatkan persatuan kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW memandang perlu untuk mengikatkan persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin dalam ikatan yang lebih baik, sehingga mereka bisa hidup saling tolong-menolong dan bisa hidup dengan erat bagaikan saudara kandung. Yang ketiga adalah menggalang kerukunan. Tujuan menggalang kerukunan antara suku dan agama yang ada di Madinah adalah untuk terciptanya kedamaian dan keamanan. Undang-undang tersebut dirumuskan dan dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Yang keempat adalah membangun pasar. Nabi Muhammad membangun pasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada saat itu adalah berlokasi di sebelah barat masjid yang beliau bangun. Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.